Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dilaksanakan di sejumlah titik di kota Cirebon pada Rabu malam 29 Mei 2024. Sementara itu Komnas HAM mendatangi Mapolda Jabar untuk mendalami fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Dan untuk informasinya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis di Mapolda Jawa Barat. Rifki, bisa Anda review kembali terkait prarekonstruksi yang dilangsungkan pada tadi malam? Ya Jessica dan juga pemirsa, memang betul sekali sebelumnya pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat yang bersama juga dengan Polres Cirebon Kota sudah melaksanakan ataupun menggelar prarekonstruksi terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam. Di mana prarekonstruksi ini dilaksanakan di sejumlah titik yang ada di kota Cirebon pada Rabu 29 Mei malam lalu. Dan sebetulnya berdasarkan informasi kami mendapatkan polisi ini memeriksa setidaknya ada 6 titik ataupun lokasi dalam proses prarekonstruksi, namun dapat dibagi menjadi 3 titik utama karena beberapa lokasi ini berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Dan dikatakan juga oleh Polda Jawa Barat memang ini merupakan lokasi kunci yang nantinya dapat memberikan keterangan terkait pengungkapan kasus pembunuhan ini, di mana memang dalam proses ini sendiri pihak kepolisian memeriksa sejumlah titik meskipun masih cukup singkat durasinya. Dan kalau kita boleh jelaskan, untuk lokasi pertama yang diperiksa oleh pihak kepolisian adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kasambi, Kota Cirebon, yang juga berdekatan dengan sebuah lokasi cucian motor dan juga mobil, serta juga salah satu lokasi nongkrong yang memang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian pada proses prarekonstruksi yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Yang mana memang dikatakan proses prarekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron, yang juga memang hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut dan juga masih dalam proses penahanan oleh pihak kepolisian, di mana sejumlah lokasi ini pun hanya diperiksa secara singkat oleh pihak kepolisian dan berbeda dengan proses rekonstruksi yang umumnya kita kenal, di mana pada proses prarekonstruksi kali ini tidak dilakukan reka adegan dari kejadian pembunuhan tersebut. Dan juga memang dalam proses ini pihak kepolisian menjaga ketat sekitar kawasan lokasi tersebut dan tidak membiarkan masyarakat untuk mengganggu jalannya proses dari prarekonstruksi tersebut, sehingga memang pada malam kemarin ruas jalan Saladara ini secara sementara ditutup oleh pihak kepolisian. Dan memang untuk lokasi selanjutnya yang diperiksa oleh pihak kepolisian adalah TKP eksekusi dari kedua korban yang masih berada di Jalan Saladara, Kota Cirebon, dan juga termasuk dengan warung di sekitar jalan tersebut yang memang lokasinya berdekatan antara satu sama lain, yang sama halnya dengan proses pemeriksaan di titik sebelumnya, di mana di titik ini pun pihak kepolisian tidak melakukan detail dalam pemeriksaan tersebut. Dan untuk saat ini kami mendapatkan informasi terkait dengan pengacara dari Peggy Setiawan yang berada di Mapolda Jawa Barat dan baru saja melakukan pemeriksaan ataupun kesaksian. Namun sepertinya nanti kita akan dapat menerima ataupun mendengarkan kesaksiannya. Untuk sementara kami akan melanjutkan informasi terkait dengan proses dari prarekonstruksi tersebut, di mana memang dalam proses prarekonstruksi di titik kedua ini polisi juga tidak terlihat membawa Peggy Setiawan yang merupakan tersangka. Meskipun di dalam rombongan mobil polisi terdapat seseorang yang terlihat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, meskipun secara identitasnya belum dapat terkonfirmasi hingga saat ini, karena pada saat proses prarekonstruksi tersebut orang yang berada di dalam mobil rombongan polisi ini tidak diizinkan untuk keluar. Namun kami dapat melihat bahwa orang tersebut ditanyai dan juga menunjukkan lokasi-lokasi mana saja yang kemudian didatangi oleh polisi untuk melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan seperti sejumlah lokasi sebelumnya yang kami sebutkan. Meskipun hingga saat ini pun berdasarkan informasi terakhir ada dugaan bahwa orang tersebut yang merupakan bertugas untuk memberikan keterangan terkait lokasi-lokasi tersebut adalah salah satu dari terpidana atas nama Sudirman. Meskipun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan
keterangan resminya ataupun konfirmasi terkait dengan identitas dari orang tersebut. Kemudian polisi beranjak setelah dari titik kedua pemeriksaan prarekonstruksi beranjak menuju ke flyover Talun yang mana merupakan perbatasan antara kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Yang juga flyover Talun ini merupakan lokasi dari dibuangnya jasad Vina dan juga Eki dan juga ditemukan oleh masyarakat 1 hari kemudian. Di mana titik ini pun polisi tidak hanya memeriksa dengan singkat berbeda dengan 2 lokasi sebelumnya, namun di flyover Talun ini polisi melakukan ataupun memberikan tanda dari tempat kejadian perkara berupa gambar ataupun garis yang berbentuk tubuh 2 orang yang berada di pinggir ruas jalan dari flyover Talun ini. Dan pada saat prarekonstruksi tersebut memang kuasa hukum Peggy Setiawan merasa kecewa karena mengaku tidak diberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan akan dilaksanakannya proses prarekonstruksi tersebut. Sama halnya dengan keluarga dari Peggy Setiawan yang juga mengaku kecewa karena tidak diberikan informasi terlebih dahulu. Dan lebih lanjut memang kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini mengatakan dari proses prarekonstruksi yang berlangsung pada Rabu malam kemarin ini sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa. Selain karena pihak kuasa hukum tidak diizinkan untuk berkomunikasi atau bahkan bertemu dengan Peggy Setiawan, namun dalam proses ini seperti yang tadi dijelaskan juga berbeda dengan proses rekonstruksi di mana tidak ada reka adegan dari kejadian pembunuhan tersebut, sehingga memang kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menilai bahwa pada proses prarekonstruksi ini masih belum menghasilkan apa-apa. Namun yang dapat diinformasikan juga pada saat proses prarekonstruksi ini ribuan warga di sekitar lokasi datang memenuhi lokasi prarekonstruksi yang mana juga dijelaskan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa warga ini datang karena memiliki antusiasme dan yakin bahwa Peggy Setiawan tidaklah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 lalu. Selain itu, informasi yang dapat kami sampaikan juga usai dari prarekonstruksi, kami mendapatkan informasi bahwa akan dilaksanakan proses rekonstruksi pada hari Jumat 31 Mei besok. Dan selain itu juga ada agenda pemeriksaan sejumlah rekan dari Peggy Setiawan seperti Bondol dan juga Ibnu yang akan dilakukan di Mapolda Jawa Barat pada esok 31 Mei sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jessica. Baik, rekonstruksi akan dilaksanakan besok hari Jumat, namun Rifki, adakah hasil yang dapat disampaikan usai Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat? Ya Jessica dan juga pemirsa, memang betul sekali hari ini tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM yang dalam hal ini diwakili oleh komisionernya yaitu Anis Hidayah mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk bertemu dengan Irwasda Polda Jabar, kemudian juga bertemu dengan Dirkrimum Polda Jabar beserta 1 saksi yang mana memang 1 saksi ini belum dapat diungkapkan identitasnya oleh Komnas HAM karena masih dalam perlindungan LPSK, di mana memang kunjungan ini tuh bertujuan untuk mendalami sejumlah fakta-fakta terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam. Tadi kami pun sempat bertanya kepada Anis Hidayah selaku komisioner Komnas HAM meskipun dirinya pun belum dapat memberikan kesimpulan dan mengaku untuk saat ini masih harus mendalami kesaksian ataupun keterangan lain baik itu dari saksi-saksi maupun juga para tersangka dan juga terpidana. Untuk hari ini memang sudah diakui sudah mendapatkan beberapa keterangan meskipun masih harus dilengkapi. Sejumlah keterangannya yang diterima juga berasal dari saksi yang identitasnya masih belum diungkapkan oleh Anis Hidayah. Meskipun demikian dikonfirmasi bahwa Komnas HAM masih akan terus mendampingi dan juga memantau bagaimana perkembangan dari proses ataupun pengungkapan dari kasus pembunuhan ini dan memang meminta untuk seluruh masyarakat turut ikut serta dalam memantau proses tersebut. Kami juga mendapatkan informasi bahwa setelah ini pun Komnas HAM masih akan melakukan pertemuan-pertemuan lain untuk memperdalam kesaksian ataupun data-data terkait dugaan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di dalam penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Meskipun demikian, kami masih harus menunggu kapankah kiranya Komnas HAM ini akan kembali mendatangi para saksi maupun tersangka ataupun terpidana dalam mengumpulkan data tersebut. Seperti tadi kami sampaikan, ada sebuah agenda terdekat yaitu
esok hari 31 Mei, di mana memang akan dilakukan pemeriksaan terhadap rekan kerja dari Peggy Setiawan. Selain itu juga pemeriksaan terhadap salah seorang terpidana yang sebelumnya sudah dibebaskan, yaitu Saka Tatal. Dan kami masih akan terus memantau dan juga menantikan apakah dalam proses ini Komnas HAM masih akan mendampingi secara langsung ataupun meminta keterangan terkait dengan kesaksian dari proses tersebut. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Jessica di studio. Baik, besok akan ada 2 agenda terkait dengan rekonstruksi dan juga terkait dengan pemeriksaan saksi, terutama rekan dari Peggy. Kita akan nantikan untuk esok hari. Terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.